Hai, kenalin nama aku Ida Sabrina. NIM aku 23.12060. Aku dari prodi akuntansi B. Aku di sini ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan aku. Jadi selamat menonton. Dimulai dari kelas 6, saya hampir bisa dibilang dibenci oleh semua orang yang ada di kelas saya. Tetapi alhamdulillahnya masih ada beberapa orang yang masih bisa berteman dengan saya. Mungkin karena saya tidak mempunyai HP, jadi mereka menjauhi saya. Di saat ujian, mereka pada saling menyontek, dan saya tidak bisa karena saya tidak ada teman di situ. Dan hasilnya adalah nilai pure, semua nilai saya jujur. Nilai saya kurang, jadi saya tidak bisa mendaftar di SMP kota. Akhirnya saya mendaftar di SMP yang kabupaten, yang bisa dibilang desa lah, pelosok, tepatnya di SMP Negeri 1 Gerangan. Di SMP Negeri 1 Gerangan kelas 7 saya mempunyai temannya masih dari kelas 6 kemarin teman saya. Kelas 8 saya sudah ada teman 3 orang yang sangat bisa dibilang akrab, 3-4 orang. Kelas 8 itu sangat bisa dibilang menyenangkan. Kelas 9 saya bisa dibilang dijauhi oleh teman-teman saya. Mungkin karena saya hitam dekil, kurus, jadinya saya dijauhi. Tapi tidak apa, karena masih ada teman yang lain yang masih bisa menerima kekurangan dan kelebihan saya. Akhirnya ujiannya bertepatan dengan COVID-19, maka dijadikan online, dibawa pulang dan dikerjakan, lalu dikumpulkan lewat WA. Begitu sampai lulus kelas SMA, saya didaftarkan oleh orang tua saya, oleh bapak saya, di SMA di kota, tepatnya di SMA Negeri 1 Temanggung. Saya didaftarkan melalui jalur perpindahan orang tua, atau biasa dibilang anak guru. Saya diterima di MIPA, di kelas MIPA 6, karena yang milih bapak saya. Di MIPA 6 ada kelas bahasa Jepang. Di kelas 10 masih daring, masih dibilang habis-habisnya karena pertama masuk sekolah di SMA, jadi masih rajin-rajinnya, belum deadline, baru disuruh sudah dikerjakan dan dikumpulkan. Lalu di kelas 11 saya mulai lelah dengan dunia peronlinean. Saya mengerjakan tugas bisa dibilang melewati deadline, seperti H+2 atau H+5, sampai saya tidak mengerjakan tugas seni budaya karena saya sudah capek. Kelas 11 semester 2 saya sudah setengah masuk setengah online, jadi semangatnya masih bisa dibilang mulai tumbuh kembali. Dan akhirnya kelas 11 semester 2 sudah mulai offline. Kelas 12 semangat saya sudah mulai bangkit lagi. Saya sudah bisa dibilang rajin lagi, tidak seperti kelas 11 semester 1. Dan pengumuman eligible, saya tidak, dari 200-an siswa yang diambil hanya 80 orang, dan saya menduduki peringkat 99.
Alhamdulillahnya saya tidak dimarahin oleh bapak saya dan ibu saya. Lalu saya mencoba ikut SNBT. Di SNBT saya pilihan pertama saya di UGM dan pilihan kedua saya di Untidar. Saya tes SNBT di Untidar mengambil jam yang pagi. Setelah tes SNBT saya dijemput oleh kedua orang tua saya dan berharap dari dua pilihan itu saya keterima di salah satunya. Di saat pengumuman SNBT saya dinyatakan tidak lolos. Ya, kalau tidak lolos pasti nangis lah ya. Lalu ibu saya tidak mensupport saya. Dia malah membanggakan saudara saya yang seumuran saya sama saya. Dia keterima di Universitas Brawijaya. Saya mencoba mandiri UNES memakai jalur rapot, nilai rapot, dan hasilnya masih tidak diterima. Saya mendaftar jalur mandiri Untidar. Pilihan pertama saya akuntansi dan pilihan kedua saya manajemen. Saya mendaftar bersamaan dengan teman saya dan teman saya memilih jurusan yang sama dengan saya. Dan sampailah di saat ujiannya diundur karena koneksi yang tidak memungkinkan dan diganti di hari selanjutnya. Di hari selanjutnya kita datang dan kita ujian seperti biasa memakai HP. Di saat pengumuman saya dan teman saya tidak lolos lagi dan ada peluang Untidar yang tidak lolos. Ada jurusan yang masih membuka mahasiswa, jadi saya ikut di salah satunya dan saya tidak lolos lagi. Lalu sesuai keinginan bapak saya mendaftar di STPN Yogyakarta bersama dengan saudara saya yang keterima di UB tadi. Saya mendaftar dan ikut tes bersama dengan saudara saya tadi. Tes seperti biasa saya dilakukan sampai di pengumuman. Di pengumuman saudara saya yang tadi itu keterima lagi dan saya tidak keterima. Saudara saya mengambil di STPN dan memang UB. Saya akhirnya menyerah karena sudah capek ketolak mulu, dan akhirnya kakak saya bertanya kenapa tidak mencoba mendaftar di UAD. Maka saya mencoba mendaftar di UAD. Pilihan pertama saya akuntansi dan pilihan kedua saya manajemen, dan alhamdulillah saya keterima di akuntansi. Harapan saya semoga saya lulus dengan IPK yang memuaskan dan semoga saya lulus 3,5 tahun. Saya berdoa semoga orang tua saya bisa membayar UKT saya. Maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya.